Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI, El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Haleluya. Mari kita terus belajar melalui kebenaran firman Tuhan untuk kita terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan membaca renungan firman Tuhan hari ini sampai pada bacaan kita dalam Matius pasal 15. Matius 15 saya mengambil bagian ayat 32 sampai 39. Mari kita akan membaca bersama-sama. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Haleluya. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, partisipasi. Observasi dalam pembacaan kita, tokoh di dalamnya ada Yesus, ada murid-murid, juga ada orang banyak ya. Dan peristiwa ini terjadi di sebuah bukit yang sunyi dan kemungkinan waktunya adalah di siang hari. Yesus tergerak ingin memberi makan sekitar 4.000 orang laki-laki yang mengikutinya selama 3 hari. Mari kita menginterpretasi dalam pokok pembahasan kita hari ini. Yesus dalam pelayanannya sering diikuti oleh orang banyak. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu adalah karena sudah banyak melihat perbuatan ajaib atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus ya di ayat-ayat sebelumnya di situ. Sehingga karena mereka menyaksikan perbuatan ajaib, mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, mereka menjadi terus ingin bersama dengan Yesus. Ingin mengetahui lebih dalam lagi, lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Dan hal itu membuat mereka untuk terus mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan kalau kita melihat dalam pembacaan ini, Yesus memperhatikan orang banyak ini terus mengikutinya bersama dengan murid-murid yang bersama dengan Yesus. Lalu Yesus tergerak oleh belas kasihan. Mengapa? Karena selama 3 hari orang banyak itu mengikuti Yesus dan mereka tidak mempunyai bekal makanan. Tetapi mereka terus mengikuti kemanapun Yesus pergi. Dan hati Yesus dikatakan di ayat yang ke-32, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus hendak memberi mereka makan. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya apa yang mereka miliki. Itu di ayat yang ke-34 ya. Respon murid-murid ketika Tuhan Yesus memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk memberi mereka makan ya. Dan menanyakan kepada murid-muridnya apa yang mereka miliki atau berapa roti yang ada di dalam mereka ya. Respon murid-murid kalau kita melihat, respon murid-murid dikatakan, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti yang bisa memberikan makan sampai kenyang kepada
orang yang jumlahnya sangat besar ini. Lalu dari respon ini kita melihat murid-murid seolah-olah merasa Yesus itu memberikan beban kepada mereka. Seolah-olah merasa Yesus itu membebankan tanggung jawab itu kepada mereka semuanya untuk memberikan makan kepada orang yang masih dengan jumlah banyak ini. Lalu murid-murid ini mulai melihat keadaan ini tempatnya sunyi. Lalu mereka juga mulai menghitung ya, hitung-hitungan berapa banyak roti yang harus kita berikan kepada orang banyak ini. Perhatikan Bapak Ibu dalam pertanyaan Yesus di ayat yang ke-34 ini. Berapa roti yang ada padamu? Dari pertanyaan Yesus ini, Yesus bukan untuk membebankan tanggung jawab sepenuhnya kepada murid-muridnya. Dari pertanyaan Yesus ini juga, berapa yang ada pada murid-murid? Yesus juga tidak meminta lebih, tetapi berapa yang mereka bisa sediakan atau yang mereka miliki yang ada pada mereka. Yesus yang akan melakukan mujizat, Yesus yang akan bekerja, tetapi Yesus menginginkan partisipasi dari murid-muridnya dengan apa yang mereka miliki. Karena seandainya saja tidak ada apa-apa pada waktu itu, Yesus juga bisa melakukan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada makanan. Bisa dengan mudah dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus memberikan pertanyaan ini, ada apa di dalam tanganmu? Apa yang kau miliki? Ada berapa roti pada kamu? Pertanyaan ini kalau kita melihat ya, ada pelajaran yang bisa kita perhatikan. Yesus meminta yang kita punya. Yesus meminta apa yang kita bisa. Yesus tidak meminta yang kita tidak miliki. Yesus tidak meminta yang kita tidak bisa lakukan. Yang Yesus minta adalah kemauan untuk mengambil bagian yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan. Inilah yang dimaksud Yesus, berapa roti yang ada padamu. Karena kalau dilihat dari segi matematika atau perhitungan, 7 roti ini tidak ada bandingnya, tidak ada, bahkan sebagian kecil sekalipun tidak akan mungkin dapat mencukupi memberi makan kepada orang yang kira-kira 4.000 itu, ya. Karena kalau kita melihat dan mengambil pelajaran di sini bahwa Yesus sebenarnya menginginkan murid-murid itu mengambil bagian dari apa yang akan dikerjakan oleh Yesus. Ikut mengambil bagian, ikut berpartisipasi untuk mereka dapat melakukan yang bisa mereka lakukan, ikut bekerja sama memberikan apa yang mereka bisa berikan. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri itu yang akan melakukan pekerjaannya. Tuhan Yesus sendiri yang akan melakukan mujizatnya bagi murid-muridnya dan juga untuk orang banyak itu. Demikian juga kalau kita boleh mengambil perhatian dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu, Yesus itu mengerjakan dengan cara yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Namun Yesus ingin kita juga turut bekerja sama dengan Dia, turut mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaannya, dalam mujizat-mujizat yang akan Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Yesus akan mengerjakan dengan cara yang tidak terbatas sekalipun kita ini adalah orang yang terbatas, punya kemampuan terbatas. Aplikasinya, apa yang harus kita lakukan? Dari pelajaran ini ada hal-hal penting yang bisa kita ambil, yaitu sekecil apapun yang kita punya, kita bisa berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Misalnya, terlibat dalam pelayanan yang bisa kita lakukan sesuai dengan talenta dan kemampuan kita. Tuhan tidak menuntut
Bapak Ibu harus berkhotbah. Bapak Ibu harus menjadi seorang donatur. Bapak Ibu harus menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat. Kita bisa terlibat dalam pelayanan, dalam hal-hal yang mungkin sepertinya adalah bagian-bagian yang ringan. Saya bisanya berdoa, lakukanlah. Doa itu bukan pelayanan yang ringan Bapak Ibu. Di balik layar mungkin tidak terlihat oleh orang, tapi ini juga menjadi satu bagian yang besar dalam pelayanan. Oh, Bapak Ibu bisa mungkin melayaninya, saya bisa loh bantu bersih-bersih gereja misalnya. Atau Bapak Ibu pada waktu datang beribadah, oh saya melihat ada sampah, saya akan mengambil, saya tidak mau rumah Tuhan ini kotor. Ada orang-orang yang mungkin cuek atau tidak memperhatikan, oh ada sampah ya biarkan saja, sudah ada koster gereja kok. Tapi kita bisa mengambil bagian, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya kerjakan. Oh saya akan mengambil sampah ini, oh ada tisu mungkin. Atau kalau mungkin kita melihat, Bapak Ibu melihat setelah perjamuan, oh ada plastik yang bekasnya perjamuan itu mungkin belum diambil oleh petugasnya, saya akan ambil. Ini adalah bagian-bagian penting yang bisa kita lakukan dan Tuhan pasti senang melihat itu. Berbuat baik, berbuat kasih, menolong sesama, juga bisa melakukan sesuai kemampuan, tidak menunggu kaya, tidak menunggu berlebihan. Yang dimiliki oleh murid-murid Yesus di situ dikatakan hanya 7 roti. Waktu kita mau berbuat baik, waktu kita mau berbuat kasih, mungkin kita hanya memiliki sedikit. Tapi dari sedikit itu Tuhan mau kita juga ambil bagian sesuai kemampuan. Kalau kita mampunya memberi sedikit, ya tidak apa-apa, kita memberikannya sedikit. Yang jelas bahwa aku mau ambil bagian, berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Karena saya dan saudara, Bapak Ibu, kita semua ini menjadi tangan-tangannya Tuhan yang bisa mengerjakan apapun sebagai bentuk pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, Tuhan mengerjakan itu tidak langsung Tuhan datang ke dunia ya. Lalu Tuhan nyapu, lalu Tuhan mungkin berdonasi gitu ya. Tapi melalui siapa? Melalui kita, orang-orang percaya. Tuhan menjadikan kita orang yang menjadi tangan-tangannya Allah. Dapat berbuat kasih, dapat berbuat baik, tentu saja yang Tuhan minta bukan yang tidak kita miliki. Tapi apa yang kita miliki, apa yang kita bisa dan mampu untuk melakukannya. Bergerak untuk turut ambil bagian dalam setiap jenis pelayanan apapun yang bisa dan mampu kita kerjakan. Lalu aplikasi juga yang harus kita lakukan adalah lakukan saja bagian yang kita bisa lakukan dan Yesus akan mengerjakan lebih dari yang bisa kita lakukan. Murid-murid hanya memiliki 7 roti, tapi Yesus dengan mujizatnya turut bekerja di dalamnya menjadikan 4.000 orang laki-laki bisa cukup makan sampai kenyang, bahkan sampai lebih. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi apabila Bapak Ibu tergerak untuk ikut dalam pelayanan, terlibat dalam pelayanan, tergerak untuk berbelas kasihan, membantu sesama, itu adalah karena ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari Bapak Ibu kita terus bangkit, bergerak dan berdampak. Itu adalah dengan cara kita mengambil bagian, kita berpartisipasi dalam bentuk apapun, baik dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan di gereja, ataupun dalam berbuat kasih di luar sana. Banyak orang yang butuh, memerlukan bantuan kita, atau apapun juga kita bisa mengerjakan sesuai yang kita bisa, sesuai yang kita mampu kerjakan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa
apa yang kita renungkan dalam setiap pembacaan firman Tuhan, kita diberkati. Saya percaya melalui renungan firman Tuhan hari ini juga Bapak Ibu diberkati untuk kita menjadi orang yang terus bangkit, terus bergerak, dan terus berdampak melalui firman Tuhan yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-288. Mari kita bertumbuh bersama-sama menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bangga memiliki Allah seperti Tuhan. Karena Engkau yang memilih kami, Engkau yang menjadikan kami rekan sekerja Allah. Tolong supaya saat kami mendengar firman Tuhan ini, hati kami diberikan motivasi, hati kami digerakkan untuk kami terus bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Di atas muka bumi ini kami adalah wakil-wakil Allah untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil, untuk menjadi berkat dalam setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami melakukannya dengan sukacita. Karena kami melakukan pekerjaan Tuhan, ini adalah merupakan kehormatan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami mencintai pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan, melayani dan menyukai apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada kami umat-umat-Mu yang dengan segenap hati hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau melalui kebenaran firman-Mu dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.